Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Pada lafal wasta'inu, di lafal wasta'inu ini langsung di huruf sin. Huruf alifnya dianggap tidak ada. Ya, dia ditandai yang di atasnya seperti ini, alifnya dianggap tidak ada, langsung ke huruf sinnya. Wasta'i ain. Di sini ada mad tabi'i ditandai dengan ain yang berharakat kasrah bertemu dengan huruf ya mati. Kemudian pada lafal nu, kembali lagi kita dapati juga ada mad tabi'i yaitu dhamma bertemu dengan huruf waw. Pada lafal alif di sini alifnya dianggap tidak ada, ditandai dengan sifat mustajir di atasnya. Kemudian lafal bis-sabri, bis-sabri. Di sini ada alif lam, kita namakan dengan alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang tertulis tapi tidak dibaca. Pada dasarnya kata bis-sabri itu dirujuk kepada al ditambah dengan asalnya adalah sabrun. Sabrun. Maka apabila ada huruf alif lam atau bacaan al masuk kepada kata sabrun, awalnya dia sabrun. Ketika dimasukkan kata kata tersebut dimasukkan al, maka dia menghilangkan tanwin menjadi ru saja, dan di sini ditasdidkan karena dia huruf shad termasuk huruf syamsiyah. Maka menjadi as-sabru. Ditambahkan dengan bis-sabri. Maka di sini alif lam syamsiyah langsung yang dimanakan huruf lamnya diidghamkan ke huruf shad dan tidak dibaca. Bis-sabri. Kemudian pada lafal ba, di sini ada huruf ba yang berharakat sukun. Maka ini kita namakan dengan bacaan qalqalah. Qalqalah yaitu bacaan yang dia memantul. Nah, kesalahan yang sering terjadi teman-teman di dalam membaca qalqalah ini di antaranya adalah yang pertama, dia tidak mantul. Ini yang sering terjadi. Tidak mantul. Contoh bagaimana yang tidak mantul bacaannya adalah bis-sabri. 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 Ini tidak memantul. Yang kedua adalah dia menambah hamzah. Contoh bagaimana menambah hamzah? Bis-sabri. Bis-sabri. Harusnya qalqalah tidak tambahan hamzah. Tapi bagaimana melafalkan bacaan qalqalah itu? Yaitu memantul saja, menyesuaikan daripada makhraj daripada huruf ba. Bis-sabri. Bis-sabri. Sabri. Bukan sabri. Tapi dia sabri. Kemudian lafal was-shalah. Nah, hati-hati dalam lafal as-shalah. Ini jangan sampai dibaca dengan as-shalawah. Kita bahas dahulu yang alif lamnya. Alif lamnya sama dengan bis-sabri, yaitu alif lam syamsiyah. Sehingga langsung diidghamkan ke huruf shad ya. Kemudian pada lafal as-shalah, ini kita bisa hukumi dengan mad arid lisukun bila kita waqaf. Maka dia menjadi mad arid sukun. Apabila kita menjadi kita masuk kepada wasal, tidak waqaf misalkan, maka dia langsung ke huruf yang mana? Dia langsung ke wa innaha misalkan. Was-salati wa innaha. Sehingga langsung ke wa. Jadi di sini mad tabi'i menjadi mad tabi'i lafal lainnya. Tapi karena kita waqaf, maka di sini awalnya kalau dia ada huruf ta marbutah seperti ini, awalnya was-salati, kalau kita waqaf dia kita ganti dengan huruf ha yang disukunkan. Maka menjadi was-salah. Nah, pada lafal shalah itu kita boleh membaca sepanjang 2 harokat atau 4 harokat atau pula 6 harokat karena dia kita hukumi dengan mad arid disukun. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kemudian wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kemudian pada lafal wa innaha, di sini ada nun berharakat tasydid. Apabila ada nun berharakat tasydid, kita hukumi dengan bacaan gunnah.
yaitu suara nunnya kita tahan dengan sepanjang 2 harokat. Wa innaha, tidak langsung dibaca wa innaha, tapi ditahan dulu suara gunnahnya sepanjang 2 harokat. Kemudian pada lafal ha ada mad tabi'i. Wa innaha, ha besar, jangan wa innaha, jangan ha kecil. Wa innaha lakabiratun illa. Pada lafal bi sama, di sini ada mad tabi'i ditandai dengan huruf bi yang bertemu dengan huruf ya sukun. Adanya kasrah bertemu dengan ya sukun, maka kita hukumi dengan mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kemudian pada lafal tun illa, di sini ada izhar halqi, yaitu suara tanwinnya harus dibaca dengan jelas karena ketemu dengan huruf hamzah. Dan ini kita namakan dengan izhar halqi. Izhar artinya jelas, dari kata azhara yuzhiru artinya al-bayan wal wuduh, tampak jelas, jelas. Halq itu berasal dari kata tenggorokan, maaf. Al-halqu berarti tenggorokan. Yang dimaksudkan huruf-huruf yang kita temui setelah huruf tanwin itu adalah huruf yang keluar dari tenggorokan. Salah satunya di sini adalah huruf hamzah. Di antara yang lainnya ada huruf ha, ain, wain, ha, kho. Nah, ini huruf-huruf yang lainnya selain daripada huruf hamzah yang dia dikeluarkan dari tenggorokan kita. Maka di sini harus dibaca jangan jelas surat tanwinnya. La kabiratun illa 'alal khashi'in. Lafal illa ada mad tabi'i lagi, yaitu ditandai dengan la yang bertemu dengan alif. 'Alal khashi'in, yaitu ada al pada lafal al khashi'in. Ini alif lamnya kita namakan dengan alif lam qamariyah, yang dimana alifnya kita tulis, alif dan lamnya tulis, dan lamnya dibaca dengan jelas. Kemudian khashi'in pada lafal kha ada mad tabi'i, fathah bertemu dengan alif. Ini hati-hati, shi ain bukan khasi'in, dan juga ain hati-hati jangan dibaca dengan hamzah. Kemudian pada lafal ain sendiri ada bacaan mad arid lis sukun, yaitu mad yang terjadi pada akhir bacaan kita ketika adanya sukun arid. Sukun yang timbul karena waqaf itu namanya sukun arid. Nah, sebelum itu dia ada huruf mad, maka dinamakan dengan mad arid lis sukun. Panjangnya berapa harokat? Sebagaimana lafal as-shalah kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh pula 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Contoh, illa 'alal khashi'in, 2 harokat. Illa 'alal khashi'in, 4 harokat. Illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Pada lafal alladzina, ketika yang seperti ini kita baca di awal, kita baca dengan a. Alladzina, yaitu di sini ada alif lam, yang dimana di sini kita bisa namakan dengan alif lam lazimah. Tapi juga kita bisa kategorikan alif lam syamsiyah. Misalkan begini, ada lafal qamarun dimasuki dengan alif lam, maka menjadi al-qamaru. Nah, misalkan lafal qamarun ini dipisah dengan alnya, maka dia masih bisa dibaca qamarun. Sedangkan alladzi tidak bisa. Ketika ini alifnya yang melekat pada lafal alladzi, maka bisa kita namakan dengan alif lam lazimah, yang dia lazim ada pada lafal itu dan dia bertasydid juga, maka bisa kita namakan dengan alif lam syamsiyah mudaghamah yang diidghamkan. Kemudian hati-hati teman-teman pada lafal zina. Ketika melafalkan zina, di sini jangan kita baca dengan zina, tapi alladzina. Jangan sampai kita merubahnya menjadi huruf zai. Ini yang sering terjadi kesalahan, yaitu menggantinya dengan huruf zai. Padahal di sini adalah huruf zal, yang makhrajnya adalah ujung lidah kita menempel dengan gigi sari atas kita. Alladzina, alladzina, bukan allazina. Tidak. Sering terjadi kesalahan dalam melafalkan alladzina, yaitu menggantinya dengan huruf zai. Kemudian pada lafal yadhunnuna,
Maaf, tadi yang terlewat. Pada lafal zina juga sendiri di sini ada hukum tajwid berupa bacaan mad tabi'i ditandai dengan huruf zi yang berharokat kasrah bertemu dengan huruf ya mati. Maka dia kita namakan dengan mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Kemudian pada lafal yadhunnuna di sini huruf dha ya makhrajnya sama dengan huruf zal tapi ketebalannya berbeda karena huruf dha ini ada 2 sifat yang paling harus yang melekat padanya. Yang pertama sifat isti'la yaitu pangkal lidah kita terangkat, yang kedua yaitu sifat idbaqnya, lidah itu lebih melekat ke langit atas. Maka yadhunnuna Allah, maka alladzina yadhunnuna. Kemudian belafal dhunnuna di sini ada bacaan gunnah yaitu apabila ada nun berharakat tasydid atau mim berharakat tasydid itu kita namakan dengan bacaan gunnah. Cara membacanya yaitu menahan suara nunnya sepanjang 2 harokat. Maka yadhunnuna jangan langsung yadhunnuna tapi ditahan dulu nunnya yadhunnuna. Kemudian pada lafal nuna ada mad tabi'i yaitu ditandai dengan dhammah bertemu dengan huruf waw. Kemudian pada lafal annahum mulaqu ada berharokat tasydid sama sebagaimana yadhunnuna kita hukumi dengan bacaan gunnah, sama menahannya persis dengan yang sebelumnya. Kesalahan yang terjadi tidak menahannya. Kemudian annahum mulaqu pada lafal mim mati bertemu dengan huruf mim di sini ada bacaan idgham mimi. Idgham mimi yaitu apabila ada huruf mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf mim sebelumnya, setelahnya, maka itu kita namakan dengan idgham mimi. Idgham mimi ini cara membacanya mim yang pertama masukkan yang mim kedua, kemudian ditahan. Maka annahum mulaqu ditahan dulu. Banyak juga yang tidak menahannya, misalkan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu. Harusnya ditahan dulu untuk menyempurnakan mimnya. Annahum mulaqu rabbihim. Kemudian balafal laqu kedua-duanya mad tabi'i. Yang pertama la bertemu dengan alif kecil seperti ini. Ini tetap kita namakan dengan mad tabi'i. Kemudian ku ada mad tabi'i juga pada lafal ku ditandai dengan huruf dhammah bertemu dengan waw. Kemudian pada lafal alifnya itu kita anggap tidak ada, yang ditandai dengan sifar mustadir lingkaran kecil di atasnya menandakan dia tidak dibaca. Kemudian rabbihim wa annahum. Kembali lagi sama. Di sini ada rabbihim, ada mim mati bertemu dengan huruf waw. Maka kita hukumi dengan bacaan izhar syafawi. Izhar yaitu membaca dengan jelas. Izhar artinya jelas. Al-bayan wal wuduh. Syafawi berarti dia berkenaan dengan berkenaan dengan bibir kita. Maka karena makhraj daripada huruf mim di bibir, maka suara mimnya di sini harus dijelaskan. Mulaqu rabbihim wa annahum. Maka dia harus dijelaskan. Kemudian pelafal annahum sama dengan al-nahum yang pertama, yaitu kita hukumi dengan bacaan gunnah. Kemudian mim mati bertemu dengan hamzah sama hukumnya dengan ketika mim mati bertemu dengan waw, yaitu izhar syafawi. Kemudian ilaihi raji'un. Laihi di sini ada bacaan yaitu bacaan lin yang di mana ada huruf ya yang didahului dengan huruf berharakat fathah. Nah, di sini harus ditambahkan dengan jelas huruf hanya hahi ilaihi raji'un. Pada lafal ra ada mad tabi'i fathah bertemu alif. Kemudian pada lafal laun ada bacaan mad arid lis sukun, yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan kita disebabkan karena ada sukun arid. Sukun arid itu apa? Sukun yang muncul karena waqaf. Nih misalkan raji'una, karena kita waqaf nunnya jadi mati, raji'un. Nah, sebelum huruf yang mati itu ada huruf mat berupa huruf waw yang mati di sini. Awalnya raji'una 2 harokat, karena kita waqafkan maka dia berubah menjadi mat arid disukun. Panjangnya berapa harokat? Mat arid disukun kita boleh baca 2, 4 ataupun 6 harokat. Kita coba
raji'un, 2 harokat. Raji'un, 4 harokat. Raji'un, 6 harokat. Kita coba ulang baca dari ayat awalnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Pada lafaz bacaan ya bani, pada lafaz kata ya, di sini ada kita hukumi ada bacaan namanya mad tabi'i, yaitu ditandai pada lafaz huruf ya, ada ya berharakat fathah bertemu dengan alif, maka kita namakan dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian pada lafaz ni, di sini ada mad jaiz munfasil, yaitu mad yang terjadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah setelahnya. Kemudian biasanya ditandai dengan tanda warna merah berbentuk pedang kecil di atasnya. Itu menandakan dia panjangnya lebih daripada 2 harokat. Nah, apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dan hamzahnya berada di lain kata, maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Panjang untuk mad jaiz munfasil sendiri yaitu 4 harokat atau 5 harokat dalam riwayat Imam Hafs an Asim, jadi jalurnya Imam Syatibi. Kemudian pada lafal Israila, ini hampir mirip dengan lafal Bani Israel, cuma di sini yaitu kita lihat adanya ro bertemu dengan alif kecil, awalnya berarti mad tabi'i, bertemu hamzah setelahnya datang huruf hamzah yang datang setelah huruf mad, dan kita lihat hamzahnya pada satu kata, pada lafal kata Israel, maka dia kita namakan dengan mad wajib muttasil, yaitu panjangnya berapa harakat, sama panjangnya dengan mad jaiz munfasil, yaitu 4 atau 5 harakat, maka jangan kita kurangi. Misalkan Israila, ini mengurangi kadarnya menjadi 2 harakat, harusnya Israila. Jadi panjangnya bani dan ro itu harus sama. Kemudian pada lafal ila, di sini ada mad badal, yaitu adanya huruf hamzah yang bertemu setelahnya huruf mad, yaitu berupa huruf ya. Panjang mad badal sendiri sama dengan mad tabi'i, yaitu 2 harakat. Kemudian di sini ada lafal uzkuru, tapi jangan dibaca uzkuru ketika di sini kita sambung, karena ini alif yang ada ditandai seperti tanda bundaran kecil ini atau bengkok sedikit, ada tambahan sedikitnya, itu alifnya dianggap tidak ada sehingga langsung ke lafal zal. Hati-hati di dalam melafalkan huruf zal ya teman-teman. Huruf zal ini jangan sampai kita membacanya dengan huruf zai. Contoh Israil lazkuru, ini mengganti huruf zal dengan huruf zai, yang dimana huruf zal ujung lidah kita harus kita tempelkan dengan gigi sari atas agar kita menyempurnakan daripada makhraj huruf zal. Dan zal ini adalah sifatnya izlaq, bukan ismat. Dan izlaq izlaq itu lidahnya agak sedikit tergelincir karena dia di ujung lidah kita menempel dengan gigi sari tadi. Maka kita coba ulangi, ya bani Israil azkuru. Kemudian pada lafal ru ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan huruf ru yang berharakat dhammah bertemu dengan huruf waw. Maka ini kita panjangkan sepanjang 2 harakat. Kemudian
Alif di sini ditandai warna abu-abu, dianggap tidak ada. Ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Kemudian pada lafal sifat huruf ain, yaitu ain memiliki sifat namanya bainiyah. Apa itu sifat bainiyah? Sifat bainiyah yaitu sifat huruf yang terkandung atau yang ada pada lafal huruf ain tidak boleh sifat bainiyah adalah sifat di antara sifat huruf syiddah dan rokhawah. Syiddah itu suara huruf ketika kita matikan dia tertahan. Kalau rokhawah itu sifatnya mengalir. Maka ain di tengah-tengahnya tidak hati-hati juga sampai dibaca dengan huruf hamzah ni gitu ya. Tapi dia maka ni'mati. Hati-hati jangan sampai masuk ke rongga hidung lafal ain ya. Ya, kalau kita lagi pilek biasanya mungkin agak masuk. Ya, tapi jangan sampai masuk ke rongga hidung huruf ain karena dia bukan daripada itu. Ni'mati allati. Kemudian pada lafal allati di sini ada alif lam, yaitu alif lam lazimah, atau bisa kita juga masukkan dengan alif lam syamsiyah, yaitu di mana huruf lamnya diidghamkan. Atau juga bisa kita kenal dengan idgham syamsiyah. Kemudian pada lafal an'amtu. Di sini ada bacaan berupa yaitu mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Yaitu sama dengan mad yang tadi di awal pada lafal Bani Israil, yaitu adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah dan hamzahnya berada di lain kata. Maka dipanjangkan sepanjang 4 atau 5 harokat untuk lafal allati an'amtu. Jangan dikurangi, misalnya ni'mati allati an'amtu. Tidak boleh dikurangi, tapi dia dipanjangkan sepanjang 4 harokat baru dilepaskan. Kemudian pada lafal an'amtu, pada lafal nun mati ini ada bacaan izhar, yang dimana ada nun mati bertemu dengan huruf ain, yang dimana suara nunnya harus kita jelaskan, tidak boleh. Nah, hati-hati, banyak sekali terjadi kesalahan, yaitu dia memantulkan suara nunnya. Contoh an'amtu, misalkan ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Nah, ada yang terjadi seperti itu. Ini salah ya. Dia tidak boleh mantul suara nun. Terus bedakan yang kedua dengan ain, bukan an'amtu tapi an'amtu. Kemudian pada lafal alaikum ada bacaan di sini, yaitu bacaan lin pada lafal laikum ya. Adanya fathah bertemu dengan huruf ya mati. Kemudian ada pada lafal alaikum wa anni ada mim mati bertemu dengan waw, maka ini kita namakan dengan idhar syafawi, sama sebagaimana tadi mim mati ketemu dengan ta. Wa anni faddaltukum. Lafal anni ada bacaan gunnah, yaitu pada lafal nun yang berharokat tasydid. Maka apabila kita mendapati di dalam bacaan Quran kita ada nun berharokat tasydid, maka ini kita namakan dengan bacaan gunnah. Kemudian ni sendiri ada lafal mad tabi'i atau bacaan mad tabi'i ditandai dengan huruf nun yang berharokat kasrah bertemu dengan ya. Kemudian faddaltukum, ya sifatnya isti'la, kemudian juga dia istitalah. Faddaltukum 'alal 'alamin. Kemudian pada lafal mim mati ketemu ain sama dengan ketemu waw tadi, yaitu izhar syafawi 'alal 'alamin. Al-'alamin ada alif lam qamar ya, yang dimana alif dan lamnya kita tuliskan dan kita baca dengan jelas suara lamnya. Kemudian pada lafal yaitu mad tabi'i, pada lafal ada mad tabi'i fathah bertemu dengan fathah bertemu dengan alif. Maka di sini kita panjangkan untuk a-nya 2 harakat dan hati-hati jangan sampai dibaca alal alamin diganti dengan huruf hamzah. Ini salah, sering terjadi kesalahan diganti dengan huruf hamzah. Kemudian berlafal min, ini ada bacaan mad arid lis sukun, yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan kita disebabkan karena sukun arid dan sebelumnya ada huruf mad. Atau bisa kita mudahkan adanya mad tabi'i di akhir bacaan bertemu dengan sukun arid. Contoh awalnya kan dibaca al-alamina. Karena kita mati atau kita waqaf, huruf akhir biasanya dimatikan menjadi di sini nunnya mati. Sebelumnya panjangnya 2 harakat. Nah, nanti kita hukumin dengan dia bacaannya namanya mad arid lis sukun.
Panjangnya berapa? Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Contoh, alal alamin, al-alamin, atau al-alamin. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ya, sadaqallahul azim. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon bantuannya untuk like, share, subscribe, dan juga dibagikan ke teman-temannya supaya mendapatkan manfaat bersama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.